Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Dalam episode kali ini kita kepingin membahas tentang kebijakan publik berupa jaminan kesehatan. Akan tetapi sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, saya kepengen menyampaikan sebuah quote of the day pada kali ini. Hidup yang tidak pernah diperiksa tidak layak untuk dijalani. Sokrates, filsuf Yunani 470 sebelum Masehi. Kita perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Taufik SKM, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Selamat datang. Selamat datang Pak Bisma. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama Pak Bisma. Ini tadi mengganggu kesibukan. Ya, enggak apa-apa. Dalam kewajiban. Sehat-sehat kan Pak? Alhamdulillah, berkat doanya Pak Bisma ini. Amin. Jadi kita kepengen bincang-bincang. Bapak ini aslinya mana sih Pak? Kalau asli lahir Brebes Pak. Oh gitu. Iya, tapi tinggal di Wates. Sudah lama tinggal di Wates Pak? Sejak 2009. Bisma, ya. Sudah cukup lama ya. Kalau menjadi kepala BPJS sudah lama juga? Muter-muter sih Pak. Saya dari Rembang pernah Purworejo, Sleman, kemudian ini. Berarti sudah cukup berpengalaman ya? Ya, alhamdulillah. Dengan berbagai dinamikanya Pak. Ya, betul. Kalau dibanding dengan daerah lain Pak, dalam dinamika BPJS di beberapa daerah yang pernah Bapak jabat itu, kira-kira Kulon Progo seperti apa sih Pak? Ya, alhamdulillah di Kulon Progo ini selain Pemdanya juga care ya Pak. Ya. Pemdanya care, sangat mendukung ya. Sangat mendukung dengan program JKN. Dibuktikan dengan adanya surat edaran bupati, dengan adanya forum-forum yang luar biasa dukungannya dari pemerintah daerah kabupaten. Dan juga mungkin sedikit informasi nih Pak Bisma dan para pemerintah sekalian. Jadi memang untuk cakupan Kabupaten Kulon Progo ini 98,9 saat ini, artinya sudah terdaftar 98,9 persen. Dari seluruh masyarakat. Cuman memang ya kendalanya yang nanti di session yang itu ada yang aktif. Ini gitu. Yang aktifnya cuma sekitar 88,8%. Iya, tapi Pak, begini, sebenarnya BPJS itu sesuatu yang familiar di telinga, kan gitu. Iya, BPJS itu familiar di telinga. Tapi kan masyarakat juga hanya familiar di penyebutan, kan gitu. Sehingga tadi saya juga sempat agak baru ngerti tadi ketika kita sempat ngobrol itu kan ternyata ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenaga Kerjaan, kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau secara singkat bisa bisa dijelaskan sebenarnya BPJS itu apa, terus yang kesehatan seperti apa? Iya. Jadi perlu kami sampaikan Pak Bisma, jadi memang ada undang-undang SJSN ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, di situ menyampaikan ada BPJS, kemudian juga ada undang-undang BPJS. Ya. Undang-undang BPJS itu terkait dengan adanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau kami ini BPJS Kesehatan. Nah, mungkin perlu kami sampaikan juga kalau BPJS Kesehatan itu nama pengelola penyelenggaranya, badan penyelenggara. Tapi sebetulnya lembaga penyelenggaranya. Tapi programnya itu sebetulnya Jaminan Kesehatan Nasional. JKN itu JKN, ya Pak? Itu programnya JKN. Badan penyelenggaranya BPJS Kesehatan. Memang masyarakat kadang-kadang terbolak-balik ya Pak. BPJS Kesehatan padahal programnya JKN. Program JKN yang luar biasa perhatian negara pada masyarakat. Itu mungkin itu sekilas seperti itu Pak, terkait dengan JKN dan BPJS Kesehatan. Tapi
apakah kira-kira benar Pak ya kalau yang BPJS JKN tadi kan itu kan berarti kan ada dua, BPJS JKN, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Gitu. Nah, yang kesehatan ini memakai Perpres nomor 63? Bukan Pak, jadi kalau BPJS Kesehatan ada Perpres 82 tahun 2018, yang terbaru ini ada Perpres 59 tahun 2023 kemarin itu Pak. Oh terkait gitu. Terkait dengan yang kemarin Perpres yang terakhir itu ya, Perpres 59 2004, sorry Pak, 2024. Yang terkait dengan perubahan kemarin, yang merubah Perpres 82 tahun 2018. Tapi itu sudah berlaku Pak yang 2024? Itu masih ada yang berlaku, ada yang nanti ada evaluasi di tahun 2025 Pak. Mungkin yang kemarin kan yang masuk intinya ini Pak ya. Jadi emang kemarin yang diperdebatkan siapa ya? Perdebatkan dengan adanya kris itu Pak ya. Kabarawati standar itu ya. Sebetulnya di Perpres 59 2024 itu tidak ada penghapusan kelas rawat inap sebetulnya Pak. Cuma memang menstandarisasi sebetulnya. Tapi Pak, mohon maaf sebelum jauh ke sana. Meskipun nanti kita akan mengarah ke itu juga. Tapi saya pengen ngerti kalau BPJS Kesehatan ini meliputi apa saja. Oke Pak Andi. Jadi memang kalau program JKN mungkin ya perlu kami sampaikan pengertiannya ya. Kalau JKN itu kan sebuah perlindungan lah, jaminan berupa perlindungan kesehatan. Hanya kesehatan agar peserta itu memperoleh manfaat perlindungan pemberian kesehatannya sebagai kebutuhan dasar. Nah, kemudian badan penyelenggaranya BPJS Kesehatan. Ya. Dan memang yang untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini dijamin bagi yang membayar iuran atau iurannya dibayar. Nah, itu yang membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh baik itu pemerintah maupun yang lainnya. Nah, gitu. Dua hal itu yang membedakan bagaimana Pak? Jadi ini Pak, jadi kepesertaan. Jadi kepesertaan BPJS Kesehatan atau pesertaan JKN itu ada dua. Peserta PBI dan non PBI. Nah, PBI itu kan peserta penerima bantuan iuran. Yang kalau boleh dikatakan masyarakat kurang mampu lah Pak. Kurang mampu yang iurannya dibayarkan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang kedua ada peserta non PBI. Nah, peserta non PBI itu ya kayak ASN, kemudian pegawai swasta di. Ada kriteria tersendiri. Ada kriteria tersendiri. Yang non PBI tadi ya. Iya betul. Terus ada dua macam tadi, PBI dan non PBI. Nah kalau kita ambil satu contoh lebih dahulu. Kalau yang PBI syaratnya apa saja, terus nanti pemberiannya fasilitas seperti apa? Oke, jadi kalau yang PBI penerima bantuan iuran itu kan yang menentukan pemerintah Pak. Nah, pemerintah biasanya Dinsos yang memverifikasi. Gitu. Berdasarkan yang memverifikasi Dinsos yang masuk DTKS misalnya. Data terpadu kesejahteraan sosial itu Pak. Sosial. Nah, memang kalau PBI ini jatahnya kalau misalnya pas dirawat kelas 3 Pak. Kelas 3 ya, kelas 3 dan tidak boleh naik kelas. Nah, ini yang kadang-kadang ya namanya amutan, misalnya masyarakat yang kurang mampu otomatis nanti yang dibayar pemerintah dan pada saat dirawat tidak boleh naik kelas. Ya, memang ketentuannya seperti itu. Ya, ketentuannya seperti itu. Nah, kalau yang PBI kelas 3, berarti ada kelas 2 dan kelas 1 dan betul. Nah, ini yang mana? Ya, ini yang non PBI, Pak. Oh, non PBI. Non PBI. Jadi kalau misalnya ASN ataupun yang dulu PNS istilahnya, itu kan berdasarkan golongan. Kalau golongan 1 dan 2 itu di kelas 2 hak rawat inapnya. Golongan 3 dan golongan 4 kelas 1 pada saat dirawat inap. Kalau seperti Pamong, Pamong kelas 2, Pak. Oh, kelas 2. Kelas 2. Kalau mau naik kelas ke kelas 1 bisa? Boleh. Iya, boleh. Kalau pada saat dirawat nih Pak. Pada saat dirawat boleh naik kelas. Nah, kalau yang seperti kelas 3 iurannya berapa sih Pak? Kalau iurannya 35.000.
Oh, 35.000. Sebetulnya kenapa 35.000? Karena ada subsidi dari pemerintah. Sebetulnya aslinya 42.000. Nah, ada subsidi 7.000 Pak ya. Jadi ada 7.000 dari pemerintah. Ya kenapa nggak bisa naik kelas baik itu PBI maupun yang mandiri kelas 3 karena ada subsidi dari pemerintah. Oh gitu. Berarti kalau yang kelas 2, kelas 1 bisa naik kelas. Bisa naik kelas. Bisa naik kelas karena ini mandiri. Mandiri. Ya. Toh nanti selisihnya juga peserta yang akan membayarkan. Gitu. Kalau boleh tahu kalau yang kelas 2 dan kelas 1 berapa ini? Kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan, Pak. Kelas 2. Kelas 2. Kalau kelas 1 150.000 per jiwa per bulan gitu. Yang kelas 2 ini bisa naik kelas itu. Bisa naik kelas. Bisa naik kelas. Nah, saya mau ambil contoh yang kelas 3 saja. Jadi kalau yang kelas 3 itu kira-kira cakupan yang dibiayai oleh pemerintah kira-kira apa saja gitu. Iya. Kebetulan kalau memeriksakan atau harus ke rumah sakit itu cakupannya apa ya? Jadi sebetulnya perbedaannya ada di kelas, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Tapi kalau manfaatnya sama. Tidak ada perbedaan. Cuman fasilitas pada saat rawat inap saja gitu. Jadi enggak ada perbedaan. Kalau kelas 1 yang diperiksa ini, yang kelas 2 ini enggak, Pak. Jadi tetap sama. Cuman perbedaannya pada saat dirawat di rumah sakit. Kalau penyakitnya juga bisa sama. Semua ya. Tapi atas indikasi medis gitu ya. Enggak permintaan saya sakit ini, tapi kalau dokter menentukan itu dijamin. Jadi memang saya Pak sedikit menyelok Pak. Jadi memang luar biasanya program JKN ini Pak. Jadi menjadi rujukan bukan hanya Asia Pasifik tapi dunia. Karena dengan kepesertaan yang luar biasa, yang cakupannya juga luar biasa, yang tidak ada di dunia inilah, kecuali di Indonesia dengan program JKN ini. Sehingga memang ya patut kita syukurilah sebagai masyarakat Indonesia ya dengan program JKN ini. Karena kalau kita lihat di masyarakat kan memang ya membantu lah Pak ya, Pak. Mungkin itu. Jadi tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanyalah pada saat dirawat inap saja. Manfaat lainnya sama 1, 2, 3. Saya hanya pernah mendengar Pak, tetapi belum iki tenan pora gitu. Saya tidak. Tapi saya mendengar tidak hanya sekali 2 kali lah. Jadi sering ada yang warga itu sakit terus ke rumah sakit terus atau ke lembaga kesehatan gitu ya, memeriksakan diri, terus mereka mengatakan bahwa ini tidak masuk dalam kategori BPJS. Nah, itu kira-kira apa Pak sebenarnya yang terjadi? Ya sebetulnya mungkin pada saat masuk biasa ini, jadi ada kriteria emergensi atau tidak emergensi ini Pak, yang mungkin perlu kami sampaikan juga kepada Pak Pemeriksa dan Pak Bis Pak. Jadi memang kadang-kadang miss ataupun gap informasi antara medis dan masyarakat umum. Nah, memang ada ketentuannya dari Permenkes ataupun sesuai dengan kompetensi dokter, ini masuk gawat darurat atau tidak. Kadang masyarakat ini merasa gawat darurat, ternyata setelah diperiksa ini bisa bukan emergensi, bukan gawat darurat, bisa besok pagi di FKTP, di FKTP itu puskesmas atau klinik. Kalau misalnya perlu dirujuk baru ke rumah sakit. Kadang-kadang masyarakat langsung rujuk ke rumah sakit misalnya. Nah, akhirnya kan setelah dilakukan assessment oleh dokternya, ini bukan masuk gawat darurat. Karena kalau langsung ke UGD itu kan yang bisa di cover itu yang emergensi gitu Pak. Jadi yang bisa di cover oleh BPJS adalah yang bersifat emergensi. Kalau ke UGD Pak, kalau ke rumah sakit dengan masuk ke instansi gawat darurat. Kalau misalnya lewat rujukan dari PPK 1 istilahnya lah, itu ya bisa, tidak masalah. Semua penyakit bisa ditanggung, kecuali yang atas tadi tidak sesuai prosedur, misalnya tidak bawa rujukan langsung ke rumah sakit, nah itu tidak kondisi emergensi, itu tidak bisa. Itu, Pak. Jadi sebenarnya tidak ada ya kalau bahwa ada salah satu penyakit yang tidak tercover oleh BPJS itu sebenarnya tidak ada ya. Nggak ada kalau yang di Perpresnya disebutkan Pak, kalau yang tidak dijamin misalnya apa saja yang satu yang tadi tidak sesuai prosedur misalnya gitu. Kemudian sakit
bunuh diri, ingin bunuh diri, takut mati Pak. Bunuh diri, kemudian kecelakaan. Nah, kalau soal lalu lintas itu jaminannya jasara harja sebetulnya. Nah, nanti sekalian ini Pak ngapunten ya. Kadang-kadang kan di masyarakat takut lapor ya, lapor padahal syarat untuk dijamin jasara harja ada lapor polisi ini mungkin, sehingga kalau yang jasara harja untuk kecelakaan itu menjadi jaminan jasara harja. Kemudian juga misalnya obat-obatan sakit karena overdosis misalnya ampun, itu memang tidak dijamin BPJS Kesehatan gitu. Dan misalnya ada alat-alat ataupun obat-obat yang karena kemauan sendiri bukan atas indikasi medis juga di luar tanggungan kita. Jadi prinsipnya kalau sesuai indikasi medis itu masih dalam skema JKN Pak. JKN. Artinya tidak ada saya tidak tahu bahasanya sih. Tidak ada salah satu jenis penyakit tertentu yang tidak tercover. Ya. Atau memang sebenarnya ada? Karena saling melengkapi dengan program pemerintah. Kalau misalnya ada penyakit tertentu yang sudah di cover oleh pemerintah, program, nah itu nanti yang menjadi cakupan dari program pemerintah. Misalnya, misalnya ada yang HIV, kalau di Perpres ini ada disebutkan, misalnya penyakit HIV/AIDS misalnya, itu kan program pemerintah. Nah, itu tidak cover oleh pemerintah. Sementara kalau sakit yang lainnya, kalau kanker itu? Oh, takut Pak. BPJS masuk ya? Iya masuk. Kanker, cuci darah misalnya, itu masuk Pak. Masuk dari di cover oleh JKN. Iya. Nah, apakah ini tadi saya kan ambil contoh yang kelas 3, apakah yang untuk kelas 1 dan kelas 2 juga sama? Sama Pak, sama. Jadi yang membedakan cuma pada saat dirawat saja. Fasilitasnya? Maksudnya iya, fasilitas dirawat inapnya saja. Kalau pelayanannya sama, bukan berarti misalnya kalau dioperasi kelas 3 1 cm, kelas 2 setengah cm, tidak ada perbedaan Pak. Ya, karena kan kalau seperti ini masyarakat bisa mengetahui langsung dari narasumber yang tepat. Kan kira-kira kayak gitu, sehingga tidak hanya mendengar, gitu, ya kan? Seperti ini. Iya, Pak. Kalau belum lama ini kan ada juga Pak yang saya dengar itu, tiba-tiba mereka ini punya BPJS PBI kelas 3 ya. Tapi tiba-tiba non-aktif. Nah, itu apa yang terjadi Pak? Jadi sebetulnya gini Pak, jadi yang verifikasi yang mendaftarkan peserta yang penerima bantuan kan dari Dinsos, Kemensos. Jadi yang tahu permasalahan sebetulnya dari Kemensos. Cuman memang saat ini dari Kemensos melakukan validasi sih, validasi dicocokkan dengan saudara kami BPJS Ketenagakerjaan. Jadi misalnya ada satu keluarga misalnya nih Pak, satu keluarga ada anaknya yang ternyata sudah bekerja, misalnya, tapi ternyata sebelumnya dia masuk PBI ini satu keluarga. Nah, akhirnya diverifikasi oleh Kemensos, oh ini ada anaknya yang sudah bisa bekerja melebihi UMK, akhirnya ya divalidasi lah ya, artinya nonaktif. Kemudian juga mungkin ada nicknya kurang padan, jadi seperti itu. Nah, akhirnya pada saat peserta PBI berobat tiba-tiba tidak aktif bisa seperti itu. Dan ini pun tiap bulan itu ada Pak, ada validasi dari Kemensos. Nah, untungnya, ngapunten ini sekalian menyampaikan, untungnya di Pemkab Kulon Progo ini kan ada istilahnya peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Memang kriterianya masyarakat tidak mampu juga. Ada kriteria kita sesuai dengan Perbu nomor 10 kalau nggak salah ya, tahun 2022. Jadi memang yang menyebabkan mereka nonaktif adalah hasil verifikasi dari Kemensos. Itu Pak. Jadi ya kami sebagai badan penyelenggara menerima saja apa yang dinonaktifkan. Jadi tinggal menerima output kok ya Pak ya? Iya, jadi yang kita cuma menerima by data. Iya betul. Jadi langsung ini yang dinonaktifkan ya, dinonaktifkan seperti itu. Nah sebenarnya juga ada sih ya, mendadak ada warga ini sakit,
dia penerima BPJS PBI tadi Pak. Begitu mau digunakan ternyata sudah nonaktif. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa itu ada proses validasi. Ada nggak sih Pak sebenarnya koordinasi bahwa warga yang tereliminir, kira-kira kan kayak gitu akhirnya, itu perlu diberitahu atau mungkin diberikan sosialisasi program itu sebenarnya bahwa setiap bulan ada validasi dan lain sebagainya, karena kan kasihan juga Pak sebenarnya kan ketika kebetulan mereka sakit terus karena merasa memiliki kartu ternyata kartunya non aktif gitu. Nah ini ada nggak proses sebelumnya itu? Iya, ini jadi masukan kami juga Pak. Artinya sebetulnya komunikasi itu ada yang namanya proses. Cuman kami himbau kepada masyarakat, kan sudah banyak fasilitas untuk mengecek sebetulnya Pak. Ngecek apakah kepesertaannya aktif atau tidak dengan di Pandawa aja kita Pak. Pandawa di nomor administrasi WA, melalui WA di 0811 8 165 165 0811 8 165 165. Itu nanti ada 3 menu pendaftaran, menu administrasi, menu informasi. Nah, nanti bisa chatting di sana, menu informasi, cek kepesertaan. Nah, itu nanti bisa dialog dengan WA biasa nanti seperti itu. Memang kami terus komunikasikan Pak, terus berkoordinasi, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Nah, ini sedang proses pemberitahuan ke masyarakat yang memang dinonaktifkan. Kalau sewaktu proses validasi Pak, ada nggak kok sebenarnya proses validasi tadi kan disampaikan bahwa ini Kemensos, kan? Tapi saya yakin juga otomatis tidak dari pusat yang langsung kan, pasti pakai stakeholder yang ada di daerah kan, UPD daerah. UPD daerah juga akan melibatkan di desa. Ya, nah BPJS berkoordinasi nggak dalam konteks validasi tersebut Pak? Enggak Pak, jadi kita terlepas dari itu Pak. Jadi kita cuma menerima data saja, menerima data saja. Data akhir ya. Betul Pak, jadi yang memvalidasi itu ada di pihak pemerintah. Nah sekarang tadi Bapak menyampaikan ini Pak, saya coba ke depan lagi Jadi kalau bahwa di Kulon Progo itu cakupannya 98,9%. Ini sampai dengan tahun berapa Pak? Ya saat ini Pak, sekarang ini cakupan dari peserta 98,9. Ini menyeluruh atau hanya khusus PBI Pak? Menyeluruh Pak. Menyeluruh. Ya. Kalau PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat itu 252.000 Pak. Oh 252.924 per Juni kemarin. 924. 252.924. Nah, yang ditanggung oleh pemerintah daerah ada juga Pak. Jadi sekitar 43.439. Nah, terus Bapak tadi sempat menyampaikan bahwa 88%-nya aktif. Nah, jadi 88,8 saya buatnya. 88,8 ini yang aktif. Nah, kira-kira sisanya ini sebenarnya bagaimana Pak? Yang non aktif itu Pak? Memang yang non aktif ini ada sebagian yang nunggak iuran kan, sehingga non aktif. Oh gitu, kriterianya macam-macam. Macam-macam kriterianya, macam-macam ada yang nunggak iuran, kemudian ada yang sudah keluar dari misalnya bekerja, kemudian dia tidak mendaftar sebagai peserta mandiri, akhirnya non aktif. Kemudian juga ada yang dinonaktifkan dari ya tadi yang dari Kemensos dan sebagainya. Itu mungkin ada usia anak dari pegawai yang 25 tahun ke atas non aktif, seperti itu Pak. Kalau dari yang Bapak Preso ini Pak, dari 98,9 ke 88,8 itu 88,8 yang aktif. Nah, mayoritas ini yang mandiri atau yang PBI Pak?
Kalau mayoritas ya otomatis yang PPI Pak. Yang Karena PPI, dari ya. 252 itu kan PPI sendiri Pak. Sementara penduduk Kelomrogan 440 192 kalau nggak salah semester 2 ya. Ya 446 sorry 446 192. Ya. 446 192. Jadi memang mayoritas peserta PPI Pak. ya. Peserta PPI. Nah, kalau yang mandiri sebenarnya terkena validasi enggak, Pak? Akhirnya. Validasi ya kalau misalnya didaftarkan oleh pemerintah bisa dia misalnya mandiri tidak mampu misalnya, nah, bisa didaftarkan ke PPIJK, dialihkan misalnya baik PPIJK maupun ke PPI APBD. Enggak, tadi kalau PBI biasa ada dilakukan validasi. Oh, oke. Ya kan? Okay. Nah, kalau yang BPJS Mandiri, validasinya iuran, Pak. Oh, iya. Kalau dia tidak bayar iuran otomatis nonaktif. Otomatis ini secara auto ya. Iya betul. Nonaktif ya, tapi jangka waktunya, tenggat waktunya 1 bulan kalau bisa dia 1 bulan. 1 bulan tidak bayar otomatis bulan depannya nonaktif. Seperti itu. Kayak gitu. Kalau nanti misalnya bayar lagi aktif lagi gitu Pak. Oke. Nah, Pak, memang seperti yang tadi sempat Bapak sampaikan ya, ada sempat agak viral lah tentang penghapusan, terus ada bahasa standarisasi. Nah, kalau untuk di Kulon Progo memang itu sudah dilakukan, Pak? Belum Pak, belum apa-apa. Itu kan ya Perpres itu untuk yang standarisasi kelas juga masih uji coba misalnya, masih ada piloting misalnya di beberapa rumah sakit. Kalau Kulon Progo belum. Dan itu mungkin perlu kami sampaikan ulangi Pak. Jadi memang Perpres 59 2024 ini tidak ada klausul penghapusan kelas sebetulnya. Terus? Ya tetap masih seperti biasa. Yang ada adalah standarisasi kelas rawat inap. Jadi misalnya kelas rawat inap kan ada 12 standar itu Pak. 12 apa? Indikator. Indikator ya. Nah, 12 indikator. Jadi seperti kamar mandi, pendingin kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Dan itu kan standarisasi jangan sampai berbeda antara di Kulon Progo dengan di Jogja dengan di daerah-daerah lain berbeda kelas 3-nya. Nah, standarisasi itu seperti itu. Jadi antara di sini dan di sana sama, kelas 1-nya seperti itu, kelas 2-nya seperti itu. Ini maksud kami seperti itu biar terstandarisasi kelas perawatannya. Tidak ada penyatuan kelas seperti itu. Nah, kalau dilakukan standarisasi sehingga kira-kira kabeh iki padha kan, fasilitasnya. Nah, menimbulkan kecemburuan nggak Pak? Jadi enggak Pak, jadi kelas 1 standarnya jadi tetap ada Pak. Kelas 1 itu standarnya di rumah sakit ini, rumah sakit itu sama. Kelas 2 standarnya seperti ini ya sama di mana-mana. Jadi tetap kelas 1, kelas 2. Jadi kalau yang dipahami itu penghapusan kelas itu sudah tidak ada kelas. Enggak, pertama tidak. Itu, terus yang kedua standarisasi itu kelas 1, kelas 2 itu akhirnya sama. Oh, enggak. Nah, ketika ini sama, itu kelas 3 mungkin juga sama, kan berarti tadi asumsi saya menimbulkan kecemburuan atau tidak, karena ada yang mandiri sendiri dengan ada subsidi dari pemerintah, kenapa fasilitasnya sama kan gitu. Analoginya ketika naik kereta gitu, kelas bisnis, kelas ekonomi, kelas eksekutif. Jadi, jadi ini Pak, jadi di Perpres itu tidak ada penghapusan kelas. Kami ulang lagi, tidak ada penghapusan kelas. Masih ada tetap kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang ada adalah standarisasi kelasnya. Standarisasi ruang kelas 1 itu harus ini. Standarisasi fasilitas. Berarti kelasnya tetap ada. Karena tidak disinggung di Perpres itu tentang penghapusan kelas. Tidak ada penghapusan. Nah, nanti kalaupun ada perkembangannya nanti di Juli 2025. 1 Juli 2025 itu akan dievaluasi kembali seperti itu. Jadi memang dari beberapa referensi yang coba saya baca Pak ya, yang saya coba baca itu kan Perpres nomor 59 tahun 2024 itu maksimal
diterapkan itu 30 tulisan saya 30 Juni. Juni Kan 2020. Makanya kalau sekarang di Kulon Progo belum menerapkan itu. belum Pak, belum ada. Tapi nantinya memang itu sebuah Nanti akan dievaluasi lagi. Oh. Nanti perkembangan seperti apa karena di Perpresnya sendiri tidak ada penghapusan. Ini yang perlu kami sampaikan berulang lah ke Pak Dirunya juga menyampaikan tidak ada penghapusan kelas di Perpres 59 itu. Ini mungkin yang jadi kekhawatiran gitu Pak. Semua sama betul, kelas 1, kelas 2, kelas 3 jadi satu. Ya. Padahal di Perpresnya nggak ada itu penghapusan kelas. Ya. Ya, karena memang yang dipahami masyarakat kan seperti betul itu. makanya. Nah, apakah saat sekarang sudah landasan aturannya sudah ada Pak, regulasinya sudah ada ya. Meskipun ini penerapannya bisa bertahap kan gitu. Diberi tenggat waktu maksimal dan bisa diterapkan secara bertahap. Nah, apakah dari pihak BPJS sendiri juga sudah melakukan sosialisasi terhadap aturan ini Pak? Karena kan sebetulnya kami sebagai pelaksana juga Pak ya, pelaksana di lapangan terkait dengan Perpres ini. Jadi kami menyampaikannya terkait dengan Perpres ya bahwa tidak ada penghapusan kelas, cuma standarisasi kelas rawat inap. Ya. Dan ini kami pun ke Vaskes ya menyampaikan seperti itu. Kita kan setiap tahun kalau misalnya mau perpanjangan, ya, perpanjangan kerjasama, ini kan selalu melakukan penilaian. Ya. Apakah memang sesuai dengan kriteria yang ada, sesuai dengan Permenkesnya dan sebagainya. Jadi memang ya kami tentu saja apa yang diamanahkan oleh aturan kita coba laksanakan. Sembari kita melaksanakan evaluasi dan juga dihimbau ke teman-teman Vaskes ya apa yang menjadi acuan ya coba kita laksanakan ataupun nanti ada permasalahan kan dievaluasi seperti itu. Prinsipnya kita bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada termasuk Vaskes ya bagaimana agar intinya mutu layanan kepada peserta itu semakin membaik. Intinya itu sebetulnya Pak. Kenapa ada seperti ini sebetulnya untuk mutu layanan. Jangan sampai ada perbedaan di sini dan di sana itu Pak. Di mutu layanan peserta itu semakin baik ke depannya. Gitu, Pak. Jadi memang seperti apa yang saya sampaikan tadi Pak. Pemahamannya kan masih agak miss ya. Yang diketahui itu akhirnya tidak ada kelas semua sama kan karena yang dipahami penghapusan kelas ternyata standarisasi kelasnya masih tetap gitu. Hanya fasilitasnya itu yang disesuaikan. Hotel bintang 4 iki ya kudu fasilitasnya ngono kae kan kira-kira kayak gitu. Beda dengan bintang 3 ya, maksudnya itu. Karena kalau misalnya nyamakan tidak adil juga Pak. Tidak ada rasa gotong royongnya juga kan gitu Pak. Dan justru Pemkal Sendang Sari menghadirkan bahwa tidak salah dong ini bisa menjadi sarana sosialisasi juga karena pemahaman masyarakat kan belum segamblang mungkin setelah ini kan kira-kira kayak gitu. Tapi ada kalau saya boleh tahu Pak, khusus untuk di Kulon Progo dari 8% itu 8, sekian persen tadi kalau boleh tahu Pak Neleseh itu kalau dinominalkan berapa Pak per bulannya? Ya ini nanti kami perlu Pak, perlu mendownload datanya. Gitu. Ada yang itu. Nah, nanti lain waktu Pak. Lain waktu kita gitu. podcast lagi. Siap. Iya Pak. Kalau tadi sistem KRIS itu kepanjangannya apa sih Pak? Jadi kelas rawat inap standar. Kelas itu yang dimaksud dari Perpres tadi ya. KRIS, KRIS, kelas rawat inap standar. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Dengan ada standarisasi, karena ya itu tadi saya dari beberapa referensi yang saya coba baca-baca gitu ada
jumlah pasien ditentukan kamarnya kan gitu. Dari satu kamar itu ditentukan jumlah pasiennya. Terus ditentukan juga pendingin udaranya. Nah, benar nggih? Nah, saya yang kepengen tahu apakah ini tanda-tanda mau naik iurannya, Pak? Jadi kalau masalah seperti itu kan belum diatur, Pak. Okay. Belum diatur. Jadi memang saat ini yang diatur Perpres 59 itu kan terkait dengan ya tadi yang kembali lagi standar di kelas. Terkait dengan kenaikan preminya, iurannya dan sebagainya kan belum diatur, Pak. Yeah. Belum diatur. Itu nanti dievaluasi ke depan lah seperti itu. Tapi kira-kira bisa memiliki potensi bahwa ada kemungkinan bisa deh gitu. Ya. Kita belum bisa ngatur, Pak. Oh, kalau itu karena kita tidak bisa berani kalau misalnya ada aturannya. Nah, jadi kan memang kami berjalan sesuai dengan apa yang regulasi ya, regulasi Pak. Ampun tapi karena kalau biasanya itu kan kita mencari sesuatu untuk kebutuhan dapur itu ketika langka gitu, harus mudah ya kan kira-kira kayak gitu. Nah ini standarnya dinaikkan ini, berarti sebetulnya Pak, jadi harapannya dengan kalau saat ini kan ya tadi yang saya sampaikan 90, kalau di RPJMN-nya itu kan 98 seluruh Indonesia cakupan pesertaannya, sehingga dengan semakin banyak peserta JKN kan semakin banyak juga yang berkunjung ke rumah sakit, sehingga peserta itu akan merasa nyaman misalnya. Dan rumah sakit pun akan ya istilahnya berbalik simbiosis lah ya, mutualisme. Semakin baik pelayanannya, otomatis kan peserta akan bukan mau sakit, artinya pada saat dilayani semakin nyaman, otomatis peserta akan ke rumah sakit pelayanannya luar biasa. Maksud kami seperti itu, Pak, dari BPJS itu bagaimana agar peningkatan mutu layanan kepada pesertanya. Jadi kami harapkan juga mungkin di podcast ini sampaikan juga peserta juga jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu yang masukan sampaikan untuk perbaikan ke depan itu, Pak. Karena kan memang apa yang terjadi belum tentu tersampaikan ke kami, gitu, Pak. Jika masukan-masukan dari peserta ya monggo disampaikan ke kami. Banyak kanal layanan, mulai mobilnya, melonjak baik melalui mobile JKN yang ada di HP mungkin download itu di situ ada menu pengaduan, ataupun boleh misalnya ke 165 itu bisa juga ke tadi Pandawa tadi 0811816515. Artinya BPJS sangat terbuka menerima masukan, keluhan, Pak, terbuka. Tentunya dengan hal-hal yang kesopanan gitu kan. Yang betul ada buktinya. Kadang-kadang kita pun misalnya ngapunten, Pak. Jadi misalnya ada keluhan dari peserta, kita tetap cross check kok. Tidak serta-merta menyalahkan satu dengan yang lain. Cross check dan seterusnya. Gitu, Pak. Sampai dengan hari ini, Pak, atau sampai dengan sekarang sudah bekerja sama dengan berapa layanan kesehatan sebenarnya BPS di Kulon Progo ini? Kalau Kulon Progo semua rumah sakit sudah bisa semua rumah sakit, semua. Baik negeri, swasta, semua rumah sakit, Pak. Semua rumah sakit di Kulon Progo bekerja sama dengan BPJS. Artinya masyarakat tidak kono iso nganggo BPJS tidak perlu bertanya-tanya seperti itu gitu ya, Pak. Jadi memang yang perlu kami sampaikan, perlu dipahami oleh masyarakat prosedur pelayanannya. Gitu. Kadang-kadang gitu, Pak. Jadi sebetulnya kalau misalnya sudah tahu prosedurnya nyaman-nyaman saja itu ya. Kalau misalnya mau berobat bisa lewat rujukan dulu, kalau FKTP dulu kalau misalnya mau berobat. Kalau bisa pasti ya FKTP itu pasti akan merujuk ke rumah sakit kalau tidak mampu melayaninya. BPJS ini berlaku di semua layanan kesehatan atau tidak? Maksudnya begini, kalau saya BPJS Mandiri gitu, terus yang mengeluarkan salah satu layanan kesehatan, terus saya pindah di layanan kesehatan di Kapanewon yang berbeda, ini berlaku tidak? Jadi ini sistemnya kan di mana peserta terdaftar maka berobatnya di situ. Karena kan kita
cara pembayarannya kapitasi, Pak. Oh. Jadi di mana dia terdaftar otomatis kita pembayarannya kapitasi. Misalnya Pak Bisma terdaftar di pengasih satu misalnya, ya diharapkan berobatnya di situ terus. Kecuali kondisi-kondisi emergensi kan langsung ke UGD itu bisa. Kalau misalnya kondisi biasa ya diharapkan berobat ke pengasih satu. Nah, dalam 3 bulan bisa pindah. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang seret misalnya, bisa pindah ke vaskes yang dikehendaki setelah 3 bulan. Gitu. Berarti anu nggih di layanan kesehatan yang mengeluarkan itu ya. Betul. Kecuali misalnya pas luar daerah. Nah, itu bisa juga di mana kondisi misalnya Pak Bisma ke Jakarta misalnya. Pada saat itu kondisi misalnya sakit misalnya Pak, misalnya bisa mengakses ke vaskes yang terdekat. Itu bisa itu bisa 3 kali. Ya, 3 kali. Sesuai dengan perpresnya 3 kali, Pak. Kalau pelayanan di luar wilayah. Nah, sebenarnya kalau keluar daerah ini bisa sampai dengan 3 kali, tetapi kalau dalam satu ruang lingkup yang sama, kenapa harus tetap di daerah yang terdaftar di layanan kesehatan yang terdaftar, Pak? Karena kalau di luar nggak mungkin kembali ke daerah asal, Pak, jauh. Gitu ya. Nggak mungkin kembali Jakarta, kembali mau berobat ke sini nggak mungkin, malah merepotkan peserta. Gitu. Jadi itu jadi biar terkontrol juga misalnya kesehatan dari peserta terdaftarnya. Oke, Pak. Saya pikir bincang-bincang kita cukup. Jadi harapannya apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menambah informasi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya warga Sendang-Sari. Nah, kami persilahkan closing statement dari Bapak untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Semoga Pak closing statement. Matur nuwun Pak Bisma. Jadi Bapak Ibu ya pendengar mungkin ya pendengar di masyarakat untuk Kulon Progo, mungkin sebelum ke Kulon Progo kita boleh menyampaikan, jadi untuk warga Sendang-Sari kalau boleh kita nyampaikan itu sudah 99% kok Pak, jadi 99,47%. Oh gitu. Nah, jadi yang penduduknya total penduduk kalau data yang ada di kami 10.136, jadi 10.136 jiwa yang sudah terdaftar 10.082, jadi 99,47% cakupannya. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, jadi untuk mengakses pelayanan tidak harus antri dulu. Sebetulnya di mobil JKN, di mobil JKN monggo Bapak Ibu sekalian mendownload, itu ada menu antrian online, sehingga tidak perlu harus buru-buru ke puskesmas, ke klinik ataupun ke rumah sakit, cukup dengan antri di mobil JKN, sehingga tidak harus pagi-pagi ya pada saat mengakses pelayanan. Kemudian sekarang tidak harus pakai kartu BPJS, karena sudah terintegrasi dengan NIK, KTP. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi misalnya kok ketelingsut ya, nah bisa pakai KTP dalam mengakses pelayanan. Kalau misalnya untuk mengetahui aktif atau tidak, lewat Pandawa juga bisa di 0811 8 165 165. Di Pandawa juga kalau misalnya ada pengaduan, ada permintaan informasi, pengurusan bisa melalui channel tersebut. Sehingga apapun yang terjadi di masyarakat, keluhan-keluhan silahkan disampaikan kami sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan yang akan datang. Mungkin itu Pak Bisma, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik Sama-sama, atas Bisma. Pencerahannya pada kali ini. Demikian bincang-bincang kita dengan beliau Bapak Taufik SKM, Kepala BPJS Kabupaten Kulon Progo. Dari saya cukupkan sekian. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.